Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tandri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas manajemen logistik dan transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu implementasi teknologi blockchain untuk transparansi dalam manajemen transportasi ekspor-impor. Materi yang pertama yaitu definisi blockchain dan pentingnya transparansi. Blockchain adalah teknologi desentralisasi yang menyimpan data dalam blok-blok yang terhubung secara kronologis dan aman. Adapun elemen-elemen utama yang pertama itu desentralisasi. Berbeda dengan sistem tradisional yang bergantung pada server atau database pusat, blockchain beroperasi di jaringan P2P di mana setiap node dalam jaringan memiliki salinan dari seluruh blockchain. Desentralisasi mengurangi risiko titik kegagalan tunggal dan meningkatkan ketahanan sistem. Yang kedua, struktur data. Blockchain menyimpan data dalam blok-blok yang terhubung satu sama lain. Setiap blok berisi sejumlah transaksi yang telah diverifikasi dan disahkan oleh jaringan. Yang ketiga, keamanan. Blockchain menggunakan metode kriptografi untuk mengamankan data dan transaksi. Data yang telah dicatat dalam blockchain hampir tidak mungkin untuk dimanipulasi tanpa deteksi. Keempat itu transparansi. Semua transaksi yang terjadi dalam blockchain dapat dilihat oleh semua peserta jaringan. Meskipun data pribadi dapat dienkripsi untuk menjaga privasi, transaksi itu sendiri transparan dan dapat diaudit oleh siapa saja di jaringan. Selanjutnya, pentingnya transparansi. Transparansi dalam manajemen transportasi ekspor-impor sangat penting, karena yang pertama mengurangi kecurangan. Dalam industri ekspor-impor, kecurangan seperti manipulasi dokumen, penyelundupan, dan pencurian sering terjadi. Dengan blockchain, semua data transaksi dicatat secara permanen dan transparan sehingga sulit untuk melakukan manipulasi tanpa deteksi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Proses tradisional dalam manajemen transportasi seringkali melibatkan banyak pihak, dokumen fisik, dan proses verifikasi manual, yang semuanya memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Dalam rantai pasok global yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara, kepercayaan sangat penting. Blockchain menyediakan satu sumber kebenaran yang dapat diandalkan oleh semua pihak, meningkatkan kepercayaan di antara peserta. Yang keempat, memenuhi kebutuhan regulasi. Regulasi dalam perdagangan internasional semakin ketat. Dengan tuntutan untuk transparansi dan pelacakan yang lebih baik, blockchain dapat membantu perusahaan mematuhi regulasi dengan menyediakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan dapat diaudit. Materi selanjutnya yaitu tantangan dalam manajemen transportasi. Yang pertama, kecurangan dan manipulasi data. Salah satu bentuk kecurangan yang paling umum adalah pemalsuan dokumen seperti sertifikat asal, faktur, dan manifest kargo. Pemalsuan ini dapat digunakan untuk menghindari bea cukai, mengurangi pajak, atau menipu mitra dagang. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam rantai pasok. Data dalam rantai pasok ekspor-impor sering tersebar di berbagai sistem dan database milik berbagai pihak yang terlibat, seperti pemasok, pengangkut, pelabuhan, dan bea cukai. Kurangnya integrasi ini membuat sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang status pengiriman. Yang ketiga, inefisien dalam proses dokumentasi. Meskipun sudah banyak kemajuan digital, proses dokumentasi dalam ekspor-impor sering masih mengandalkan dokumen fisik, seperti faktur, surat muat, dan sertifikat kesehatan. Penggunaan dokumen fisik ini memerlukan waktu untuk pemrosesan dan rentan terhadap kehilangan atau kerusakan. Yang keempat, kesulitan dalam pelacakan dan pelaporan. Pelacakan kargo dalam rantai pasok internasional seringkali sulit dan tidak akurat. Ketidakmampuan untuk melacak kargo secara real-time dapat mengakibatkan hilangnya barang, keterlambatan pengiriman, dan ketidakpastian pelanggan. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat blockchain dalam manajemen transportasi. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi dicatat dan dapat dilacak. Blockchain mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam jaringan ke dalam sebuah blok.
yang kemudian dihubungkan dengan blok sebelumnya membentuk rantai blok yang kronologis. Setiap entitas dalam rantai pasok memiliki akses ke catatan transaksi yang sama yang dapat dilihat dan diverifikasi oleh semua pihak yang berwenang. Akuntabilitas yang ditingkatkan. Karena semua transaksi dicatat secara transparan dan dapat dilacak oleh semua pihak yang terlibat, setiap tindakan yang dilakukan dalam rantai pasok dapat dipertanggungjawabkan. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap entitas bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Yang kedua, keamanan data. Data yang disimpan di blockchain tidak dapat diubah atau dihapus. Salah satu fitur utama blockchain adalah immutability, yang berarti data yang telah ditulis ke dalam blockchain tidak dapat diubah atau dihapus. Setiap blok dalam blockchain mengandung hash dari blok sebelumnya yang membuat setiap perubahan pada data sangat sulit dilakukan tanpa deteksi. Yang ketiga, efisiensi operasional. Mengurangi kebutuhan akan proses manual dan mempercepat waktu transaksi. Blockchain memungkinkan otomatisasi berbagai proses melalui penggunaan smart contracts. Smart contracts adalah program yang berjalan di blockchain dan secara otomatis mengeksekusi aksi berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu kolaborasi dan kepercayaan. Semua pihak yang terlibat memiliki akses ke data yang sama dan valid. Blockchain menyediakan satu sumber kebenaran yang dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Ini berarti bahwa setiap entitas dari pemasok hingga pelanggan akhir memiliki akses ke data yang sama dan dapat memverifikasi informasi secara independen. Membangun kepercayaan dengan blockchain, semua pihak yang terlibat memiliki visibilitas. Membangun kepercayaan. Dengan blockchain, semua pihak yang terlibat memiliki visibilitas penuh terhadap setiap transaksi dan perubahan yang terjadi dalam rantai pasok. Ini menciptakan lingkungan di mana kepercayaan dapat tumbuh karena setiap tindakan dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu cara kerja blockchain dalam transportasi. Yang pertama, pencatatan transaksi. Setiap langkah dalam proses pengiriman dicatat dalam blok. Dalam sistem blockchain, setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam blok yang kemudian ditambahkan ke rantai blok secara kronologis dan tidak dapat diubah. Proses ini dimulai dari pengiriman barang hingga pengiriman akhir dan setiap langkah di sepanjang rantai pasok dapat dicatat secara rinci. Yang kedua, smart contracts. Kontrak otomatis yang mengeksekusi perjanjian berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Smart contracts adalah program yang berjalan di blockchain dan secara otomatis mengeksekusi perjanjian atau tindakan tertentu ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Mereka memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi memenuhi kewajiban mereka tanpa memerlukan perantara. Dan yang ketiga yaitu pelacakan barang. Penggunaan sensor IoT untuk memberikan data real-time yang disimpan di blockchain. Integrasi sensor Internet of Things dengan blockchain memungkinkan pelacakan barang secara real-time. Sensor-sensor ini mengumpulkan data penting tentang lokasi, kondisi, dan status pengiriman yang kemudian dicatat di blockchain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi blockchain dalam manajemen transportasi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Mengidentifikasi area yang paling membutuhkan transparansi. Langkah pertama dalam implementasi blockchain adalah memahami kebutuhan spesifik organisasi dan mengidentifikasi area yang paling diuntungkan dari peningkatan transparansi. Ini melibatkan penilaian mendalam terhadap proses dan titik kritis dalam rantai pasok yang rawan kecurangan, inefisiensi, atau kurangnya visibilitas. Yang kedua, pengembangan platform. Memilih atau mengembangkan platform blockchain yang sesuai. Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih atau mengembangkan platform blockchain yang sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Ini mencakup pemilihan teknologi yang tepat, desain arsitektur, dan pengembangan fitur yang relevan. Yang ketiga, integrasi sistem. Menghubungkan sistem blockchain dengan sistem manajemen yang sudah ada. Agar blockchain dapat berfungsi secara efektif dalam ekosistem perusahaan, perlu dilakukan integrasi dengan sistem manajemen yang sudah ada seperti ERP dan sistem logistik lainnya. Yang keempat, pelatihan dan edukasi. Melatih staf dan mitra bisnis tentang penggunaan dan manfaat teknologi ini. Implementasi teknologi baru memerlukan pelatihan dan edukasi yang memadai
untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami cara menggunakan teknologi tersebut dan menyadari manfaatnya. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Memantau dan mengevaluasi kinerja serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Setelah implementasi, penting untuk terus memantau kinerja sistem blockchain dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Ini memastikan bahwa sistem tetap efektif dan terus memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang. Tantangan implementasi blockchain yang pertama, biaya awal dan investasi. Implementasi awal yang memerlukan biaya yang signifikan. Mengimplementasikan teknologi blockchain memerlukan investasi awal yang besar, baik dalam hal infrastruktur teknologi, pengembangan platform, maupun pelatihan sumber daya manusia. Biaya tersebut bisa menjadi penghalang bagi perusahaan, terutama bagi yang berskala kecil dan menengah. Yang kedua, skalabilitas. Masalah terkait dengan penanganan volume transaksi yang besar. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan blockchain adalah skalabilitas. Blockchain tradisional memiliki keterbatasan dalam menangani volume transaksi yang besar, yang dapat menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya transaksi. Yang ketiga, adopsi dan kolaborasi memerlukan partisipasi dari semua pihak dalam rantai pasok. Keberhasilan implementasi blockchain dalam rantai pasok sangat bergantung pada partisipasi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk pemasok, pengangkut, penyedia layanan logistik, dan pelanggan akhir. Kurangnya partisipasi dapat mengurangi manfaat yang bisa diperoleh dari transparansi dan integritas data. Masa depan blockchain dalam transportasi yang pertama, pengembangan lebih lanjut. Kemajuan teknologi yang akan meningkatkan efisiensi dan keamanan. Teknologi blockchain terus berkembang dengan inovasi baru yang diharapkan dapat mengatasi tantangan saat ini dan membuka peluang baru. Pengembangan lebih lanjut akan meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan keamanan. Yang kedua, regulasi dan standarisasi. Peran pemerintah dan badan internasional dalam menetapkan standar, regulasi, dan standarisasi akan memainkan peran penting dalam adopsi luas blockchain. Pemerintah dan badan internasional perlu mengembangkan kerangka kerja yang jelas dan konsisten untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang aman dan efektif. Yang terakhir yaitu kolaborasi global, kerjasama lintas negara untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih transparan dan efisien. Blockchain memiliki potensi untuk merombak rantai pasok global dengan menciptakan ekosistem yang lebih transparan dan efisien. Kerjasama lintas negara dan sektor adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat teknologi ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.